Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas soal-soal latihan mata pelajaran matematika untuk kelas 6 ya. Soal-soal untuk menghadapi ujian sekolah. Oke, kita langsung lihat soal nomor 1. Ini materinya materi bilangan bulat ya. Hasil dari negatif 15 ditambah 10 dikurang dalam kurung negatif 5 sama dengan titik-titik. Oke. Jadi di sini operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif ya. Oke. Kalian harus perhatikan yang pertama, di sini ada tanda kurung ya. Biasanya kalau ada operasi hitung yang ada tanda kurungnya, itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi biar tanda kurungnya hilang gitu ya. Jadi nanti kalimat matematikanya jadi lebih sederhana ya. Di sini tanda kurung karena di sini ada tanda kurang negatif. Jadi dikurang dengan negatif, makanya ditambahkan tanda kurung ya. Oke, jadi yang ini ditulis lagi aja dulu ya, negatif 15 ditambah. Nah, yang ini kita selesaikan dulu atau kita sederhanakan dulu. Dikurang negatif itu artinya sama dengan ditambah, ya enggak? Ya. Oke, sekarang soalnya menjadi negatif 15 ditambah 10 ditambah 5. Oke, ini operasi hitungnya penjumlahan ya semuanya. Jadi kita selesaikan berurutan dari yang paling depan atau dari yang paling kiri. Negatif 15 ditambah 10 dulu ya. Kita punya utang 15 nih. Terus kita bayar 10. Berarti masih sisa dong ya. Utangnya jadi 5. Ya enggak? Atau kalau kalian masih ingat, kalau mengoperasikan bilangan bulat yang tanda bilangannya berbeda, tinggal dikurang aja ya. Jadi 15 dikurang 10 gitu. Jadi 5 kan? Tapi karena bilangan yang lebih besarnya negatif, berarti hasilnya juga negatif gitu ya. Negatif 5 ditambah 5. Nah, negatif 5 ditambah 5. Kita punya utang 5. Terus dibayar 5. Impas dong ya. Jadi 0. Oke, jadi jawabannya berarti yang B ya. Oke, next. Nomor 2. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Oke, jadi di sini ada garis bilangan ya. Menunjukkan operasi hitung dari bilangan bulat ya. Pertanyaannya, operasi hitung yang sesuai dengan garis bilangan tersebut adalah, oke, jadi gini. Kalau kita mau membaca operasi hitung dari suatu garis bilangan, yang pertama dilihat itu dari garis bilangan yang berasal dari 0 ini, dari bilangan 0. Ini kan garis bilangan nih. Garis bilangan itu kan dari 0 ke kanan positif, dari 0 ke kiri negatif gitu ya. Garis bilangan pada bilangan bulat. Nah, kita lihat garis bilangan yang berawal dari 0, berarti yang ini nih. Ya. Nah, dia menuju kemana nih? Ke sini. Nah, berhenti di sini dibantu dengan garis putus-putus ya. Berhenti di negatif 2. Artinya bilangan pertama yang ada pada operasi hitung ini adalah negatif 2. Jadi negatif 2. Ya. Jadi berawal dari 0. Sini negatif 2. Terus dari sini dia kemana? Nah, ke sini ternyata nih. Ya, ingat kalau pada garis bilangan ke kanan itu dijumlah, kalau dia ke kiri itu dikurang. Ya. Berarti dari sini karena ke arah kanan, berarti dia ditambah dong. Ya enggak? Ya, ditambah. Kan tadi dari 0 ke sini, terus dari sini dia ke kanan, berarti ditambah. Nah, ditambahnya berapa? Kita hitung. Bermula dari sini, kan tadi dari 0 ke sini udah nih, negatif 2. Nah, sekarang dari sini ke sini itu berapa? Kita hitung ada berapa ruas garis gitu ya. Ingat, jangan terkecoh dengan angka di sini. 4. Ya, jadi bukan negatif 2 ditambah 4. Biasanya ada jawabannya. Nah, ini ya, ini menjebak nih. Ya. Kita hitung dari sini. Untuk mencapai ke angka 4 ini
berjalan berapa langkah sih gitu ya, atau berapa ruas garis. Kita hitungin dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya enggak? Kan ini dari negatif 2 nih. Ya, kalau saya buatin garis kayak gini, nih dari sini ke kanan kan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 bilangan ke arah kanan, berarti ditambah 6. Nah, hasilnya itu adalah yang ini. Ya, bilangan terakhir. Titik terakhir yang dituju oleh si garis bilangan tadi. Berarti hasilnya adalah 4. Ya, tapi di sini yang ditanyakan operasi hitungnya aja ya, tanpa hasilnya. Berarti negatif 2 ditambah 6. Yang mana tuh? Nah, ini. C ya. Oke. Next, nomor 3. Nomor 3 ini masih tentang bilangan bulat, teman-teman, tapi dalam bentuk soal cerita ya, aplikasi. Inter Milan berhasil memenangkan 5 pertandingan, bermain imbang 3 kali, serta mengalami kekalahan 1 kali pertandingan. Jika aturan poin adalah menang 3 poin, imbang 1 poin, dan kalah negatif 1 poin, maka total poin yang diperoleh Inter Milan adalah, jadi ini maksudnya Inter Milan ini klub sepak bola ya, buat yang nggak tahu mungkin yang perempuan. Jadi di sini ada aturan nih, boleh kita tulis ulang ya. Jadi kalau sebuah klub bisa menang dalam sebuah pertandingan, kalau 1 kali menang ya, 1 kali menang, dia dapat 3 poin. Terus dia kalau bermain imbang itu maksudnya seri ya, jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Maka poin yang didapat 1. Nah, sedangkan jika dia kalah, dia poinnya negatif 1. Kalau dalam kenyataannya, kalau kalah kan 0 ya, nggak dapat poin. Tapi karena di sini sedang membahas bilangan bulat, jadi dia kalau kalah itu dapat poinnya negatif 1. Ya, ini aturannya. Sekarang tinggal kita jabarkan aja nih. Inter Milan ini tadi berhasil menang berapa kali, imbang berapa kali, dan kalah berapa kali. Memenangkan 5 pertandingan, 5 kali menang. Berarti 5 kali menang. Boleh ditulis dulu kayak gini ya. Setelah itu bermain imbang 3 kali. Berarti 3 kali imbang. Serta mengalami kekalahan 1 kali. Oke, jadi kalahnya 1 kali. 1 kali kalah. Nah, tinggal kita kalikan aja. Kalau 1 kali menang dapat poinnya 3, berarti kalau 5 kali menang dapat poinnya berapa? Tinggal dikali aja, 5 kali 3, 15. Yang imbang juga sama. Imbangnya 3 kali, setiap 1 kali imbang poinnya 1 kan. Nah, berarti 3 kali 1. Berarti 3 ya. Nah, sedangkan kalau kalah dia poinnya negatif 1 ya, dan kalahnya di sini 1 kali ya, berarti 1 dikali negatif 1. Negatif 1 ya. Yang ditanyakan total poin, tinggal dijumlahkan. Poin yang didapat dari menang, imbang, dan kalah ini kita jumlahkan. 15 tambah 3 18, 18 ditambah negatif 1 sama dengan maksudnya sama aja dengan 18 dikurang 1 gitu ya. Jadi 17 poin totalnya ya. Jadi jawabannya C. Oke. Next, nomor 4. Nomor 4, hasil dari 6 ditambah 15 dibagi 3 sama dengan, ini operasi hitung campuran bilangan cacah ya materinya. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah ada operasi hitung apa aja gitu ya. Ada tambah atau jumlah, penjumlahan, dan juga ada pembagian. Dalam aturan operasi hitung campuran, kalau ada penjumlahan dan pembagian, yang pertama kalian harus kerjakan adalah pembagian dulu. Berarti yang ini 15 dibagi 3. Ya, jadi banyak kesalahan kalian hitung dari paling depan nih. 6 tambah 15 berarti 21. 21 dibagi 3 berarti 7, dan kebetulan jawabannya ada. Gitu ya. Itu salah ya. Salah total itu ya. Nah, berarti yang harus kita hitung yang ini 15 dibagi 3 dulu. Jadi yang penjumlahan nih sama yang angka 6 boleh kalian tulis aja dulu. Nah, kayak gini. Baru kita hitung yang ini.
15 dibagi 3 itu berapa sih? 5 kan? Nah, ya. Sekarang baru kita selesaikan yang penjumlahannya. 6 ditambah 5, 11. Oke, jadi jawabannya D ya. Nomor 5. Ini materinya pecahan ya. Diketahui pecahan-pecahan berikut. Ada 3/4, ini pecahan biasa. Ada 2%. Ada 1/1/2, pecahan campuran. Ada 0,7, pecahan desimal. Pertanyaannya, urutan pecahan-pecahan tersebut dari yang terkecil. Jadi kalian diminta untuk mengurutkan pecahan-pecahan ini dari yang paling kecil. Oke, banyak cara untuk menentukan atau mengurutkan pecahan-pecahan yang berbeda jenis seperti ini. Yang pasti kalian harus samakan dulu ya, biar lebih mudah. Mau dijadikan pecahan biasa semua ataupun desimal ya, itu sebenarnya boleh. Tapi kalau saran saya lebih mudah kalian ubah ke dalam bentuk pecahan desimal ya. Oke, 3/4. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran ke dalam pecahan desimal ya, karena udah saya bahas di video-video sebelumnya. Dan mengerjakan soal latihan ujian sekolah ini anggapannya kalian sudah mampu mengubah bentuk-bentuk pecahan ya, tinggal mengurutkannya saja. Kalau yang memang masih belum terlalu paham bagaimana cara mengubah bentuk pecahan, silakan cari video pembelajaran yang khusus membahas mengubah bentuk pecahan ya di channel ini. Oke, yang pertama 3/4. Kita tulis di sini ya. 3/4 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, itu dia 0,75 ya. Caranya tinggal dibagi aja ya, 3 dibagi 4 gitu ya. Selanjutnya 2%. 2% itu pecahan desimalnya berapa? 2% itu kan 2/100 ya, berarti 0,02 gitu ya. Terus 1/1/2, ini boleh kalian jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3, berarti 3/2, berarti 3 dibagi 2, tuh berapa hasilnya ya. Atau ini kan bilangan istimewa nih, setengah. 1/1/2 itu kan 1/2, berarti 1,5 gitu ya. Dan ini udah bilangan desimal ya, pecahan desimal 0,7. Tinggal kita urutkan dari yang paling kecil, ya enggak? Nah, terus karena ini soalnya pilihan ganda, jadi kalian bisa mengerjakan lebih cepat dengan cara mengidentifikasi dulu kayak gini nih. Kalian perhatikan nih, pecahan-pecahan tadi yang udah kita ubah menjadi pecahan desimal semuanya ini kan hasilnya ya. Ini kan 0, ini 0, ini 1, ini 0, yang ini 0, semua nih, kecuali yang ini 1,5. Artinya ini udah pasti menjadi pecahan yang paling besar ya kan. Yang lainnya kan 0, nih, ini 1, berarti ini pecahan yang paling besar nih. Artinya karena diurutkannya dari yang paling terkecil, berarti si pecahan ini harus ada di urutan paling terakhir, kan paling besar ya enggak. Tapi kalau di jawaban kalian jangan lihatnya ini, lihatnya asalnya ya, maksudnya yang ada di soal ini. Lihatnya 1,5 ini kan dari 1/1/2 ya. Nah berarti nanti di jawaban itu 1/1/2 adanya, bukan 1,5 ya. Kita lihat nih jawaban mana yang 1/1/2 nya ada di paling kanan atau di paling akhir. Yang A nih ada 1/1/2 nya paling besar, berarti mungkin. Yang B mungkin. Yang C nih, yang C bilangan terakhirnya atau pecahan terakhirnya 3/4. Tadi kita udah tahu bilangan pecahan yang paling besar dalam soal ini adalah 1,5 atau ini 1/1/2. Berarti ini udah pasti salah. Ini juga sama, udah pasti salah. Jadi maksud saya, kalian tinggal punya dua jawaban tersisa nih yang mungkin. Jadi yang C sama D udah abaikan aja karena udah pasti salah ya. Tinggal kita lihat urutan yang jawaban A dan B. Pertamanya 2% sama ya. Kalau sama udah pasti benar berarti ya. Nah, yang urutan keduanya, yang option A itu 3/4, yang option B 0,7. Ya. Berarti kita tinggal membandingkan antara yang ini dengan yang ini, mana yang lebih kecil. Ya.
kan ujungnya sama nih. Jadi yang ketukar di A dan B yang ini aja nih. Kalau yang A 3/4 dulu baru 0,7. Kalau yang B 0,7 dulu baru 3/4. Mana yang benar nih? Nah, jadi kita tinggal membandingkan dua ini aja. Ya. 0,75 dan 0,7 itu lebih kecil yang mana sih? Nah, kalau membandingkan bilangan desimal, kalian harus samakan dulu jumlah angka di belakang komanya. Yang paling banyak kan 2 angka, yang ini cuma 1 angka nih, berarti di belakangnya kita tambahin 0. Ya. Nah, kita kalau mau menentukan mana yang lebih kecil lebih besar, berawal dari yang paling kiri ya. Yang paling kirinya sama-sama 0, berarti sama nih. Terus, koma 7. Nah, sama-sama 7. Nah, berarti masih sama nih. Kita lihat angka berikutnya. Yang ini 5, yang ini 0. 5 dan 0 kan lebih kecil 0, berarti ini yang lebih kecil. Ya, 0,7. Berarti ini dulu, baru yang ini. Ya, jadi 0,7 dulu, baru 3/4. Berarti yang betul jawaban yang B. Nah, gitu. Ya. Oke, next. Nomor 6. Masih tentang pecahan, tapi di sini operasi hitung campuran ya. Sama dengan nomor 4 tadi operasi hitung campuran, tapi di sini bilangannya pecahan. Hasil dari 2/1/5 dikali 2/3 dibagi 10/3 sama dengan titik-titik. Oke. Kalau operasi hitung campuran dalam bentuk pecahan seperti ini, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya ya. Ini berarti 5 kali 2 10 tambah 1 11 dikali 2/3. Nah, ingat, operasi hitung pembagian pada pecahan itu tidak bisa dihitung langsung. Caranya harus diubah dulu menjadi kali, tapi pecahan selanjutnya setelah tanda bagi ini harus ditukar ya. Pembilang sama penyebutnya harus ditukar. Berarti 3-nya jadi pembilang ya, 10-nya jadi penyebut gitu ya. Oke. Nah, karena operasi hitungnya kali semua nih, berarti boleh nih kita kerjakan langsung aja. Bisa kalian hitung manual, artinya kan kalau kalau perkalian pecahan itu kan yang pembilang dikali pembilang, nanti penyebut dikali penyebut gitu kan. Kalau kalian ini dikali-kalikan, terus bawahnya juga dikali-kalikan, nanti harus menyederhanakan. Nah, cara cepatnya atau yang lebih simpelnya, kalian sederhanakan dari sini dulu nih. Antara yang atas sama yang bawah. Kalau yang ada yang bisa dibagi, kalian bagi dulu dengan bilangan yang sama gitu ya. Nah, ini kebetulan angkanya sama 3, berarti ini udah pasti habis nih. 3 bagi 3 kan 1. Ya, maksudnya nggak jadi habis, tapi jadi 1 gitu ya. 3 bagi 3 jadi 1, ini juga 3 bagi 3 jadi 1. Tapi kalau 1 kan udah abaikan aja ya. Mana lagi nih yang bisa disederhanakan? 11 dan 5 nggak bisa. Nah ini 2 dan 10. Ini bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 2. Jadi kalau menyederhanakan itu kan dibagi dengan bilangan yang sama ya. Nah, berarti ini dibagi 2, 2 bagi 2 kan 1, 10 bagi 2-nya 5. Jadi nih sisanya tinggal 11 kali 1 kali 1, berarti 11. 5 kali 1 kali 5, berarti 25. Ya, jadi jawabannya 11/25. Yang mana nih? Nah, yang D. Oke. Next, nomor 7. Ini tentang operasi hitung campuran juga ya, tapi dalam bentuk soal cerita ya, bilangan cacah. Ibu membeli 5 karung beras. Setiap karung masing-masing berisi 30 kg beras. Jadi beli 5 karung tuh ya. Setiap karungnya itu isinya masing-masing 30 kg. Kemudian ibu membagikan seluruh beras tersebut kepada 25 orang. Jadi semua beras tadi tuh ya, 5 karung yang setiap karungnya isinya 30, semuanya dibagikan kepada 25 orang. Di mana setiap orang memperoleh beras sama banyak. Oke, jadi setiap orang yang dapat beras tadi, yang 25 orang ini, dapatnya sama bagiannya ya, masing-masing sama. Nah, yang ditanyakan, banyaknya beras yang diterima oleh masing-masing orang tersebut adalah, jadi kalau dalam soal cerita seperti ini, yang pasti kunci utamanya adalah kalian memahami ceritanya maksudnya, dan diubah ke dalam bentuk kalimat matematika ya. Ibu membeli 5 karung beras. Kita tulis dulu nih, 5. Setiap karung, nah kata kuncinya ini, setiap. Biasanya kalau ada kata setiap, itu operasi hitungnya dikali. Kan beli berasnya 5 karung.
setiap karungnya isinya 30. Kalau kita mau tahu berapa berat semuanya tinggal dikalikan 5 kali 30. Ya boleh kita hitung dulu deh, berapa tuh, 150 ya. Ini beras semuanya 150 kg. Terus kan katanya kemudian ibu membagikan seluruh beras, berarti yang semuanya ini 150 kg dibagikan kepada 25 orang. Ini udah jelas nih, membagikan, dibagikan berarti dibagikan ya. Jadi operasi hitung selanjutnya 150 dibagikan ya. Dan setiap orangnya kan dapatnya sama banyak katanya ya, berarti dibagi 25 ya. Berapa sih 150 dibagi 25? 6 ya, 6 kg. Oke, jadi jawabannya C. Udah ya. Oke, next.